Empat penunggang kuda di akhir zaman yang diwahyukan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes. Di antaranya yang menginterpretasikan adalah antikris. Kita coba memahami terlebih dahulu tentang nubuatan kitab Sakaria pasal pertama ayat 1 sampai yang ke-6. Pembaca pertama kitab ini adalah orang-orang Israel yang baru saja kembali dari pembuangan. Hal itu dicatat dalam Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai 15. Kuda adalah utusan Tuhan untuk menjelajah seluruh bumi dan memberikan laporan kepada sang malaikat Tuhan. Penunggang kuda putih memberikan banyak penipuan dalam ajaran agama. Banyak orang tidak mengetahui betapa parah penderitaan yang dialami karena ajaran agama yang tidak benar. Sesudah itu, 3, 2, 1. Tuhan, kembali kita bisa berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen untuk kalangan sendiri, beriman dengan logika yang sehat. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang keempat penunggang kuda. Namun kita akan membahasnya satu penunggang kuda demi satu penunggang kuda. Dalam tayangan ini kita akan belajar tentang penunggang kuda yang pertama yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai ke 8. Saudaraku, dalam kitab Wahyu terdapat penyingkapan mengenai empat penunggang kuda di masa akhir zaman yang dibukanya pada saat empat meterai pertama dari ketujuh meterai yang dibukakan. Empat penunggang kuda di akhir zaman yang diwahyukan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes, Rasul yang dikasihi, ditulis dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 8, muncul di saat empat meterai pertama dari ketujuh meterai yang mendatangkan bencana kiamat. Penunggang kuda pertama adalah seorang penakluk dengan busur dan mahkota di kepalanya. Menunggangi kuda putih, meskipun terdapat perbedaan interpretasi di kalangan kekristenan mengenai siapakah penunggang kuda putih, yakni beberapa di antaranya menjelaskan sebagai Kristus. Namun ada juga beberapa di antaranya yang menginterpretasikan adalah antikris. Tentu saja setiap pihak yang memiliki perbedaan pendapat ini memiliki konsep pola pikir yang berbeda dan dasar argumen yang berbeda-beda. Dan kedua argumen tersebut bagi mereka, menurut pandangan mereka, itu adalah yang paling dasar dan paling kuat. Sehingga satu dengan yang lainnya meyakini bahwa penunggang kuda yang pertama, yaitu kuda berwarna putih, berpendapat baik itu Kristus ataupun antikristus. Bagi beberapa pihak yang meyakini penunggang kuda putih adalah Kristus mendasarkan pada argumen di mana mahkota yang dikenakan adalah mahkota Stefanos, merupakan untaian bunga atau mahkota seorang penakluk yang juga tersirat olehnya dia menaiki kuda berwarna putih. Putih selain melambangkan kesucian juga melambangkan kemenangan. Namun untuk menemukan makna sebenarnya dalam penglihatan kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 8, perlu kita coba memahami terlebih dahulu tentang nubuatan kitab Sakaria pasal pertama ayat 1 sampai yang ke-6. Kitab Sakaria adalah kitab terpanjang di antara kumpulan kitab-kitab nabi-nabi kecil,
Secara gamblang, kitab ini sering dibagi menjadi dua bagian, yaitu pasal 1-8 dan pasal 9-14. Bagian pertama dari kitab ini mungkin adalah bagian yang sangat membingungkan bagi banyak pembacanya. Pasalnya, bagian ini memuat banyak sekali catatan mimpi Nabi Zakaria yang tidak mudah untuk dimengerti dan dipahami. Salah satu cara untuk dapat membuat kita bisa mengerti dengan lebih baik adalah dengan mengerti tujuan lebih besar dari penulisan kitab Zakaria itu sendiri. Pembaca pertama kitab ini adalah orang-orang Israel yang baru saja kembali dari pembuangan di Babelonia, yang telah dibuang selama 70 tahun lamanya. Apabila kita coba kembali melihat latar belakang sejarah Israel Selatan yang telah lama dikalahkan oleh kerajaan Babel, sesuai dengan teguran dan peringatan dari Tuhan atas ketidaksetiaan mereka kepadanya. Di awal pembuangan Yerusalem ke Babel, Nabi Yeremia mengirim surat kepada orang-orang buangan untuk menguatkan mereka dengan janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa mereka tidak akan selamanya berada di pembuangan. Setelah lewat masa 70 tahun, maka Tuhan akan mengumpulkan mereka kembali dari segala tempat pembuangan ke Yerusalem. Tuhan akan mendengarkan seruan mereka, dan Tuhan akan memulihkan mereka. Catat dalam Yeremia pasal 29 ayat 4-15. Tuhan mendidik umatnya di dalam pembuangan untuk terus menantikan pemulihan Yerusalem. Nabi-nabi yang dibangkitkan Tuhan dalam pembuangan seperti Esra, Nehemia, dan Daniel memberikan contoh yang jelas bahwa umat Tuhan harus terus merindukan pemulihan yang dijanjikan Tuhan. Karena itulah, lewat masa 70 tahun, seturut janji Tuhan atas pemulihan Israel begitu menguatkan. Tuhan tidak membiarkan umatnya menanti dalam pembuangan tanpa pengharapan. Penantian mereka bukanlah penantian tanpa batas. Harapan mereka bukanlah harapan kosong, tetapi harapan mereka adalah harapan yang penuh dengan janji kemenangan di hari esok. Seturut janji Tuhan dan di dalam kedaulatannya, Tuhan menggerakkan hati Raja Kores untuk mengeluarkan perintah membangun kembali rumah Tuhan di Yerusalem. Bahkan seluruh umat Tuhan yang kembali harus disokong dengan perak, emas, harta benda, dan ternak untuk mendukung pekerjaan pembangunan kembali. Di dalam Esra pasal 1 ayat yang keempat. Perlengkapan emas dan perak dari rumah Tuhan yang dirampas pun harus dibawa kembali ke Yerusalem. Esra pasal 6 ayat 5. Ini adalah sebuah permulaan yang sangat menjanjikan, sebab bukan hanya orang Israel mendapat kebebasan untuk kembali dan membangun bait Allah. Mereka juga mendapatkan hak untuk mengatur hidupnya dengan mandiri dan sendiri di bawah naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang begitu besar dan agung. Hal itu ditunjukkan di mana bangsa Israel juga mendapatkan dukungan materi dan otoritas yang sah dari Raja Persia. Untuk itu perlu kita memperhatikan dalam memahami keempat penunggang kuda dalam meterai keempat pertama yang dibukakan di akhir zaman, dengan melihat latar belakang nubuatan kitab Perjanjian Lama, khususnya kitab Zakaria pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-6.
Penunggang kuda yang pertama dinyatakan di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 2. Begini bunyi firman Tuhan. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai untuk merebut kemenangan. Apa yang Tuhan tunjukkan kepada Rasul Yohanes dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 8 hampir menyerupai di masa Sakaria dipanggil Tuhan untuk melayani, juga pernah ditunjukkan penglihatan perihal penunggang kuda. Sakaria pasal 1 ayat 8, begini bunyi firman Tuhan. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murat yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Sakaria mendapatkan penglihatan tentang penunggang kuda di antara pohon-pohon murat. Kemudian penunggang kuda itu memberitahukan kepada Sakaria bahwa mereka telah menjelajahi seluruh bumi dan menemukan kedamaian. Salah satu malaikat kemudian memberitahu kepada Sakaria bahwa Tuhan masih mengasihi Israel dan akan memulihkan Yerusalem. Dalam penglihatan pertama, Sakaria melihat seorang penunggang kuda merah yang berdiri di antara pohon-pohon murat di bawah sebuah jurang. Apakah itu pohon murat? Pohon murat adalah salah satu pohon yang daunnya dipakai oleh orang Israel untuk membuat pondok pada hari raya Pondok Daun. Dalam hari raya ini, mereka diingatkan bagaimana Tuhan memimpin mereka di padang gurun ketika mereka tinggal di pondok-pondok. Mereka juga menaikkan syukur mereka kepada Tuhan atas kelimpahan berkat dalam hasil panen, atas kelimpahan berkat dalam hasil panen mereka pada tahun itu. Singkatnya, ini adalah hari yang penuh sukacita di mana orang Israel merayakan kasih karunia Tuhan kepada mereka. Dan daun pohon murat dipakai dalam hari raya ini. Selain itu, pohon murat juga dipakai dalam bagian lain untuk menyatakan perkenan dan anugerah Tuhan. Tertulis dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-13. Namun saudaraku, kitab Rabbini sebagai contoh di dalam kitab Talmud Megillah 13a ayat yang ke-10 menjelaskan bahwa orang benar disebut murat, seperti dalam Sakaria pasal 1 ayat 8. Hendak menjelaskan bahwa penunggang kuda itu berdiri di antara orang-orang benar. Rabi Yohanan dalam Talmud Sanhedrin 93a ayat 4 menjelaskan penunggang kuda ini diidentifikasikan sebagai yang kudus, yang siap menghancurkan bumi oleh karena tidak ada orang yang benar. Farse, dan lihatlah seorang pria berkuda. Kata manusia tidak merujuk kepada siapapun kecuali yang kudus. Terpujilah dia seperti yang dinyatakan. Tuhan adalah manusia perang. Tuhan adalah namanya. Tuhan digambarkan bagaikan seseorang yang siap berperang. Keluaran pasal 15 ayat yang ketiga. Di atas kuda merah menyinggung fakta bahwa yang kudus terpujilah dia
berusaha mengubah seluruh dunia menjadi darah. Dari ayat 11 kita mengetahui bahwa penunggang kuda ini adalah malaikat Tuhan. Dan kitab-kitab perjanjian lama, gelar malaikat Tuhan cenderung menunjuk kepada pribadi kedua Allah Tritunggal, yaitu Sang Firman atau Tuhan Yesus Kristus. Sebagai malaikat Tuhan di masa perjanjian lama, yang telah menunjukkan dirinya kepada manusia. Ia pun bergelar sebagai Panglima Bala Tentara Tuhan. Yosua pasal 5 ayat 14. Di belakang sang malaikat Tuhan, berdiri beberapa penunggang kuda lainnya dengan warna merah, merah jambu, sampai putih. Para penunggang kuda adalah utusan Tuhan untuk menjelajah seluruh bumi dan memberikan laporan kepada sang malaikat Tuhan. Di dalam laporannya dikatakan bahwa seluruh bumi ada dalam keadaan tenang dan aman. Menurut Rashi, rabi keturunan Yahudi, ahli tafsir Perjanjian Lama, mengatakan demikian. Penunggang kuda merah adalah suatu kiasan bahwa ia akan memberikan pembalasan kepada orang-orang Kasdim, Media, dan Persia dengan pedang dan darah, sebagaimana yang dikatakannya di dalam ayat yang ke-15. Dan aku menjadi sangat murka kepada bangsa-bangsa. Pesan nubuat Nabi Zakaria bahwa melalui penghakiman yang adil menimpa musuh-musuh Allah, Allah tetap mengumpulkan suatu umat yang baginya dari semua bangsa di muka bumi ini. Ini berarti bahwa nubuat Nabi Zakaria menunjukkan hukuman ilahi yang disampaikan melalui para nabinya kepada nenek moyang bangsa Israel akan tergenapi. Kembalinya orang-orang Israel dari Babelonia merupakan usaha yang besar, tetapi hasilnya akhirnya sangat sedikit dan memalukan. Kemungkinan besar para diaspora ini tidak melihat masa depan yang cerah di tanah Israel dan kurang yakin dengan perkembangannya. Bahkan secara iman mereka kurang yakin terhadap pemeliharaan Tuhan di masa-masa mendatang. Untuk melawan pikiran-pikiran tersebut, sang nabi menyampaikan kepada mereka kata-kata dorongan, motivasi, penghiburan, dan harapan akan masa depan yang cerah. Meskipun penglihatan Zakaria dan Rasul Yohanes berbeda, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan Zakaria pasal 1 ayat 8 sebagai rujukan dari Wahyu pasal 6 ayat 1-8 dengan suatu maksud untuk memberitahukan penghukuman Tuhan di masa akhir zaman. Rasul Yohanes melihat ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudaraku, Wahyu pasal 6 ayat 2 mengatakan demikian. Ada sebuah farse yang mengatakan, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih. Konteks ini merupakan acuan dari Zakaria pasal 1 ayat 8, keempat kuda dan keempat kereta
Ada banyak diskusi tentang identitas penunggang kuda ini. Interpretasi penunggang kuda putih adalah Kristus, mengabaikan bahwa tampaknya sangat tidak biasa bahwa malaikat bisa memerintahkan Yesus untuk datang. Malaikat yang memerintahkan figur ini untuk datang di ayat yang pertama. Hal ini sama sekali tidak sesuai dengan gagasan bahwa figur yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 2 adalah Kristus yang lebih besar dari para malaikat. Ibrani pasal 1 ayat yang keempat. Para malaikat tidak akan memerintahkan Kristus meskipun Yesus mengenakan mahkota di pasal 6 dan ayat 19. Meskipun Kristus mengenakan mahkota di pasal 6 dan pasal 19. Namun kata Yunani untuk menggambarkan mahkota ini berbeda. Di sana khususnya di pasal 6 dan pasal 19, Yesus disebut setia dan benar, tapi tidak di Wahyu pasal 6 ayat 2. Penunggang kuda dikatakan maju sebagai pemenang yang merebut kemenangan. Penunggang kuda ini digambarkan memiliki panah dalam pasal 6, tetapi di pasal 19 berbeda dengan Kristus yang memiliki pedang bermata dua dalam mulutnya. Yohanes berkata bahwa kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, ayat yang kedua. Ini menyiratkan bahwa dia tidak memiliki otoritas atas dirinya sendiri. Sebaliknya, Allah memberikan otoritas ini. Konsepsi tentang otoritas yang didelegasikan ini sesuai dengan malaikat kedua dalam ayat 4. Diberikan kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang besar. Dan malaikat keempat dalam ayat 8, kepada mereka diberikan kuasa. Malapetaka ini mengacu dalam Yehezkiel pasal 14 ayat 21, telah dijabarkan dalam ayat yang ke-6. Baiklah saudara, putih di sini bukan hanya sebuah simbol warna untuk kebenaran atau kesucian, tetapi juga simbol dari kemenangan militer Romawi. Jenderal Romawi yang telah menang dalam pertempuran berkuda dengan kereta melalui jalan-jalan di Romawi, ditarik oleh 4 kuda putih. Selain itu, kita tidak melihat simbolisme kuda putih menjadi signifikan dalam merujuk kepada Kristus. Pada zaman dahulu, seorang raja yang menang dan menunggang kuda putih, bahkan dalam masa-masa perjanjian lama, merupakan kebiasaan bagi seorang penakluk untuk menunggang kuda putih dengan penuh kemenangan. Jadi, karena alasan-alasan ini, saya berpendapat bahwa penunggang kuda putih ini adalah bukan Sang Firman atau Kristus itu sendiri. Melainkan penunggang kuda putih ini adalah antikris atau penguasa jahat lainnya. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Panah adalah senjata pilihan yang ditakuti pemanah gunung dari gerombolan Partia yang menunggang kuda putih. Penunggang kuda ini membawa busur, ayat yang kedua. Sementara Kristus membawa pedang, di Wahyu pasal 19 ayat 15.
dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Ini adalah mahkota Stefanos, yang berarti mahkota pemenang. Sementara yang disebutkan dalam Wahyu pasal 19 ayat 11, Kristus adalah diadema atau sebuah mahkota kerajaan. Lalu terdapat sebuah parse, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Simbol dalam ayat ini adalah perang dan penaklukan. Karena penunggang kuda pertama dan kedua dijelaskan dengan tujuan yang sama. Beberapa orang melihat yang pertama sebagai perang penaklukan dan yang kedua sebagai perang saudara. Ketiga penunggang kuda lainnya memunculkan berbagai malapetaka, akan tetapi penunggang kuda putihlah yang memunculkan kengerian yang amat sangat bila dibandingkan dengan ketiga penunggang kuda lainnya. Malapetaka muncul karena orang-orang tertipu. Penunggang kuda pertama adalah Kristus palsu atau Mesias palsu. Roh dan kekuatan antikris di atas dunia sebelum antikris yang sesungguhnya muncul. Namun manusia tidak mau tahu akan hal ini. Bila mereka diajak untuk belajar mengenai keempat penunggang kuda tersebut, marilah kita, penunggang kuda putih, memberikan banyak penipuan dalam ajaran agama. Banyak orang tidak mengetahui betapa parah penderitaan yang dialami karena ajaran agama yang tidak benar. Sesudah itu, Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Ditulis di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 1 sampai yang kelima. Khotbah Yesus di atas mengajarkan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, bahwa banyak orang akan menggunakan namanya, mengajarkan ajarannya, tetapi mereka itu menipu. Itulah penunggang kuda putih dari kitab Wahyu. Itulah penunggang kuda putih dari kitab Wahyu. Pasal 6 ayat 1 sampai ke 8. Orang akan tertipu mengenai antikris dan ajaran-ajarannya. Baiklah saudara, dalam hal ini, penunggang kuda yang pertama adalah antikristus yang akan diberikan otoritas untuk menaklukkan semua orang yang melawannya. Antikristus adalah tiruan dari Kristus yang sejati, sebagaimana dia akan datang kembali mengendarai kuda putih. Dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16.
Saudaraku, di masa-masa akhir zaman ini, marilah saudara kita senantiasa berjaga-jaga dan senantiasa kita memelihara Tauratnya. Dan kita hidup di dalam kehidupan kebenarannya. Supaya kita tidak terombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan. Dan ingatlah, akan banyak permunculan rasul-rasul dan nabi-nabi palsu yang mengklaim dirinya sebagai Kristus atau Imam Mahdi di masa akhir zaman ini. Tetaplah waspada dan tetaplah ingat bahwa penunggang kuda putih itu akan memberikan ajaran-ajaran yang nampaknya itu menyenangkan di telinga, tetapi menyesatkan kehidupan kita. Untuk itu saudara, selalu berjaga-jaga dan waspada selalu. Berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan yang telah terbukukan di dalam Alkitab kita yang terkanonkan. Jangan pernah mengambil ajaran-ajaran di luar Alkitab yang tidak terkanonkan. Sebab mengapa? Hal itu adalah awal pertama kali kita akan terjebak dalam ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dan tetaplah saudara hidup di dalam komunitas gereja saudara, supaya saudara terjaga dan terpelihara di dalam pengembalaan yang benar. Jikalau saudara terberkati dalam tayangan ini, saudara bisa bagikan kepada rekan-rekan saudara yang saudara pandang layak untuk mendapatkan berkat yang sama seperti yang saudara dapatkan saat ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.